Bab 151. Stalaktit 10.000 tahun. Wah, jadi maksudnya aku sudah tua, kata Sarah. Enggak kok, sayang. Cuma kamu yang paling cantik di hatiku. Enggak ada yang bisa dibandingkan dengan kecantikan istriku. Aku kan cuma menghibur Agam doang. Jamal tersenyum dan membuat Sarah tertawa dengan tatapan konyolnya. Yang menyaksikan adegan itu juga ikut tertawa. Walau tadinya ada banyak masalah, tapi bisa lihat Pak Jamal dan istrinya yang terkenal ini saling menggoda satu sama lain, bisa dibilang perjalanan ini tidak sia-sia. Namun, setelah mereka selesai tertawa, langsung terbersit di pikiran mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini. Benar, Agam sudah mau melajang. Dia pasti perlu seorang istri dan mereka bisa memperkenalkan seorang wanita kepadanya. Walaupun pada akhirnya tidak menikah ataupun cuma berpacaran saja, tetap bisa menjamin masa depan yang cerah untuk perkembangan keluarga mereka. Harsa Baskara dan Norman Harris yang sedang minum langsung berhenti begitu mendengar ucapan Jamal. Kedua orang tua itu tidak bisa menahan diri dan saling memicingkan mata. Woi, Harsa. Dasar tidak tahu sopan santun. Norman, jangan kira aku nggak tahu kamu lagi rencanakan sesuatu. Hehe, walaupun Yesi juga bagus, tapi untuk kalangan pria kuat biasanya suka yang mudah dan lincah. Kayak cucuku, Yana. Apa-apaan sih? Dasar keluarga Haris. Isinya hanya orang tua. Kalau Agam ke sana, nanti malah ketakutan. Apa? Hei, kamu mau nyerang Cita? Jangan salahkan kalau nanti aku balas balik. Dua keluarga Taipan ini malah saling ribut satu sama lain, melepaskan citra mereka untuk bersaing memperebutkan Agam sebagai menantu. Orang-orang di sekitar yang menyaksikannya juga merasa kewalahan. Agam juga tidak berdaya. Ia sama sekali tidak mau memikirkan hal itu. Apalagi dia sudah mau cerai dengan Citra. Belum terbersit sama sekali dalam pikirannya untuk mencari pasangan baru. Hero tiba-tiba menerima telepon. Wajahnya langsung murung. Dia menutup telepon dan terlihat sangat kecewa. Menghela napas terus-menerus. Ketua, ada apa barusan? Katakan saja, mungkin ada yang bisa aku bantu. Ujar Agam sambil menyesap teh. Heru menghela napas dan menjawab. Sebenarnya keluarga kami membutuhkan bantuanmu. Agam mengerti maksud Heru Suwandi dan meminta segar si jabat untuk menyiapkan satu ruang VIP kosong untuk mereka. Setelah pintu ditutup, Heru ragu-ragu dan berkata, Agam, boleh nggak kamu kasih tahu sekarang kekuatanmu sudah sampai tahap apa? Maksudnya untuk bidang Feng Shui, keterampilan medis, atau kultivasi? Heru terkejut dan berkata dengan canggung. Aku lupa bahwa itu kamu bukan cuma seorang seniman bela diri kuno, tapi juga seorang tabib kuno dan master Feng Shui. Wah, kamu masih muda tapi sudah berprestasi sekali. Sampai aku sendiri jadinya merasa malu. Hahaha, ayo, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kultivasimu sudah sampai di tahap alam bumi tingkat 4 belum? Agam pun berbohong dan berkata, baru saja sampai di tingkat keempat. Ada baiknya berhati-hati dalam memberitahukan hal tentang dirinya sendiri. Hero pun bingung dan bertanya. Tingkat 4? Tapi aku rasa jurusmu tadi harusnya sudah lebih dari tingkat 4. Jangan salah paham. Aku mau tanya saja, supaya bisa disesuaikan dengan perencanaan selanjutnya. Agam tersenyum dan berkata. Dalam segi kekuatan, aku memang baru di tahap keempat. Tapi aku sudah pelajari beberapa jurus khusus. Jadi secara keseluruhan kekuatanku berada di luar kognisi biasanya. Tapi memang aku baru sampai di alam bumi tingkat 4. Pantas saja. Heru berkata sambil tersenyum. Jujur saja, jurusmu tadi benar membuatku takut sekali. Walaupun kamu sudah mulai berlatih kultivasi sejak masih di rahim ibumu dan menggunakan semua jenis benda langka, tidak mungkin bisa mencapai alam bumi tingkat 7 semudah ini. Mungkin aku yang berpikir terlalu banyak. Tapi kamu sudah mencapai alam bumi tingkat 4 di usia yang begitu muda. Bisa dibilang kamu adalah seorang jenius hebat. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketua, jangan puji aku terus. Ayo kita bahas permasalahannya. Ya. Kalau udah tua memang jadi suka ngobrol terus. Heru tersenyum dan berkata, kekuatanmu sudah sampai alam bumi tingkat 4, berarti sudah cukup. Setelah jeda sebentar, Heru berkata lagi, Agam,
Sebenarnya patriark keluarga Suwandi punya seorang cucu perempuan yang juga seorang genius seperti kamu. Dia berusia hampir 25 tahun, dan kekuatannya sudah sampai ke alam bumi tingkat 6. Sayang sekali, setelah itu malah terjadi malapetaka. Setahun yang lalu, dia gagal menerobos ke alam bumi tingkat 7. Saluran lautan energinya jadi rusak parah. Walaupun sudah dibantu dengan beberapa benda langka, tetap saja akhirnya ada efek samping yang serius. Akhir-akhir ini, kondisinya tiba-tiba menurun drastis, sepertinya sudah ada di ambang kehancuran. Kita perlu 10 ahli bela diri yang setidaknya sudah sampai ke alam bumi tingkat 4. Semuanya harus bersama-sama mentransfer sedikit kekuatan spiritual asal ke dalam tubuhnya. Dengan begitu dia akan kembali seperti semula. Kalau tidak, kemungkinannya bukan hanya menjadi orang biasa, tetapi bisa saja mati. Agam bingung dan bertanya. Ada begitu banyak ahli seni bela diri di keluarga Suwandi? Apa benar sesulit itu mengumpulkan 10 orang alam bumi tingkat 4? Heru berkata sambil tersenyum pahit. Agam, ahli alam bumi tingkat 4 bukannya ada di mana-mana. Di keluarga Suwandi saja cuma ada 8 orang. Kami sudah mengajak seorang teman lama, dan masih perlu 1 orang lagi. Susah banget mengumpulkan orang yang cocok, makanya tertunda sampai sekarang. Seluruh dunia iri dengan bakat Nona. Jangankan keluarga saingan lainnya, bahkan di dalam keluarga Suwandi pun ada beberapa orang yang iri padanya. Mereka berharap dia jadi lumpuh. Makanya kami tidak berani cari bantuan dari anggota keluarga sendiri. Kalau benar sampai ada yang berkomplot untuk menggagalkan rencana ini, kami bukan hanya kehilangan calon pemimpin kuat untuk masa depan, tapi juga kehilangan cucu yang sangat dicintai. Agam tiba-tiba tersenyum dan bertanya. Tapi kalian malah percaya denganku. Kenapa enggak? Heru tersenyum balik dan melanjutkan. Aku percaya padamu. Selain itu, kamu enggak memihak pada siapapun. Jadi kamu enggak perlu melakukan hal-hal licik untuk kepentingan diri sendiri. Setelah diam sesaat, Heru menambahkan. Tentu saja, mungkin kamu sudah bergabung dengan pihak yang berkekuatan besar. Tapi kalau memang benar begitu, mereka harusnya nggak perlu berurusan dengan keluarga kecil seperti kami. Memang hebat sekali tetua dari klan besar ini. Mampu berpikir dengan cermat. Membuat orang tidak bisa berkata-kata. Agam bingung dan bertanya. Apa tidak ada cara lain selain menggunakan kekuatan spiritual asal? Ada. Caranya adalah menemukan ahli alam bumi tertinggi dan menggunakan kekuatannya untuk menerobos serta memperbaiki luka dalam Wina. Tapi alam bumi tingkat 7 saja sangat susah ditemukan. Apalagi tingkat puncak. Dulu di keluarga Suwandi pernah ada leluhur tua yang sudah mencapai tingkat puncak. Tetapi sayangnya beliau sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Heru menghela napas. Andaikan nenek moyang mereka itu masih hidup, mereka tidak akan mengalami begitu banyak masalah. Bahkan Kinan Effendi pun tidak akan berani memprovokasi mereka seperti itu. Agam pun berpikir. Walaupun kekuatannya masih di alam bumi tingkat 9, seharusnya dia bisa mencapai puncak jika dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan pahala. Melihat Agam yang sedang berpikir, Heru mengira bahwa dia masih ragu-ragu. Agam, aku tahu kalau memisahkan kekuatan spiritual asal akan memengaruhi kultivasimu. Kami pun sangat malu harus merepotkanmu seperti ini. Oleh karena itu, kami akan menyiapkan beberapa benda langka untukmu. Oh, padahal Agam cuma lagi memikirkan tingkatan kultivasinya. Tidak disangka malah akan dapat keuntungan yang tidak terduga. Dia pun tersenyum dan bertanya. Benda langka apa? Stalaktit 10.000 tahun. Senyum Agam membeku. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya. Serius? Rudy sudah memberitahuku tentang semua bahan obat yang mau kamu kumpulkan. Aku sudah menggunakan beberapa koneksi untuk mencari tahu tentang stalaktit 10.000 tahun. Meskipun belum dapat informasi yang lebih detail, tapi memang sudah kutemukan. Oke, aku setuju. Agam langsung mengiyakan. Pil peningkat energi benar-benar sangat penting bagi Agam. Setiap ada kesempatan, tidak peduli sekecil apapun, dia pasti akan memperjuangkannya. Heru menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli kamu berhasil atau tidak, keluarga kami berutang budi yang sangat besar padamu. Aku rasa tidak akan bisa melunasinya dalam kehidupan ini. Ketua, enggak perlu sampai begitu, malah sekarang aku jadi sungkan. Kapan saya harus bantu?
Nona lagi mengasingkan diri dan menstabilkan luka-lukanya. Dia akan keluar sekitar seminggu lagi. Aku akan menghubungimu. Oke. Di lantai dasar gedung Wisma, Kinan berjalan keluar lebih dulu. Akhirnya tidak bisa tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah di atas rumput. Tuan, Anda kenapa? Seorang pelayan dengan cepat menghampiri dengan ekspresi keheranan. Kekuatan Kinan termasuk yang terbaik di keluarga Effendi. Bahkan di seluruh wilayah timur. Orang yang bisa melawannya hanya sedikit. Apalagi memukulinya sampai separah ini. Dijebak di jalan oleh preman ahli bela diri, akhirnya malah tertipu taktik liciknya. Kinan menolak untuk percaya bahwa itu Agam benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Jadi dia membuat alasan yang menurutnya masuk akal untuk menghibur dirinya sendiri. Dia merasa bahwa itu aura jurus Agam yang ada di tubuhnya mulai melemah. Kekuatan spiritualnya yang menghilang pelan-pelan mulai kembali. Hal itu membuatnya sedikit lega. Namun, dia kembali gelisah begitu teringat tentang jurus yang digunakan Agam. Trik macam apa itu? Aneh sekali. Kekuatan spiritualnya benar-benar hilang dalam sekejap. Dia samar-samar mulai mengingat jurus yang telah diwariskan selama bertahun-tahun oleh klan super tertutup di wilayah timur. Sepertinya sangat mirip dengan jurus Agam. Apakah Agam berasal dari klan itu? Baru memikirkannya saja, Kinan sudah merasa seram. Jika memang benar, berarti keluarga Effendi sedang dalam masalah besar. Namun, setelah dia pikir baik-baik, sepertinya tidak mungkin. Kekuatan klan tersembunyi itu begitu mengerikan. Jauh di atas 4 keluarga bergengsi. Bagaimana mungkin turunan mereka malah jadi menantu dari sebuah keluarga kecil seperti keluarga Pambudi? Ayo, Tuan. Biar saya membantumu masuk dan beristirahat. Cuma cedera kecil. Tidak perlu. Begitu melihat yang lain telah keluar, Kinan menarik napas dalam-dalam dan berusaha menahan luka dalamnya. Ia berjalan mendekat mereka dengan santai. Bab 152. Dia tetap pecundang. Pak Kinan, Pak Kinan. Fajar menghampirinya dengan wajah panik. Tadi dia ngapain? Apa dia benar sekuat itu? Sampai Pak Kinan pun gak bisa mengalahkannya. Mana mungkin? Kinan langsung menyangkalnya. Dia masih tidak tahu malu dan berkata dengan bangga. Tadi aku cuma tertipu oleh trik kotornya. Kalau bertarung langsung, dia pasti gak bakal bisa bertahan lebih dari 3 serangan tanganku. Baguslah. Fajar merasa lega. Jangan khawatir, persiapkan saja pernikahanmu. Di perjamuanmu itu, aku pasti akan mengalahkan si pecundang itu sampai mati dengan tanganku sendiri. Ujar Kinan sambil memegang jenggotnya dan tertawa kejam. Fajar Jeti tampak bersemangat. Pak Kinan saja sudah menyatakan dukungannya atas pernikahan ini. Tidak ada lagi yang harus dia takuti dari seorang menantu yang tinggal di rumah mertua. Kinan masih ingin menyombongkan diri lagi. Tapi tubuhnya sudah hampir tidak tahan. Jeti dia mencari alasan untuk kembali ke mobil dan pergi. Kondisi Martin sedikit lebih baik daripada Kinan. Bagaimanapun juga, dia jauh lebih muda. Selain itu, dia memang sengaja bersembunyi di belakang. Jadi lukanya pun lebih sedikit. Karena keahliannya adalah pengendalian kekuatan mental. Jadi dia lebih mengutamakan fokusnya menahan rasa sakit. Fajar, Pak Kinan kemana? Melihat Kinan yang pergi, Jaya buru-buru menghampirinya untuk bertanya. Pak Kinan ada banyak urusan lainnya. Jadi dia nggak bisa membuang waktu cuma untuk masalah sekecil ini. Fajar menjadi agak sok misterius. Fajar, coba kamu jelaskan tentang apa yang kamu lakukan sebelumnya. Cahaya melipat tangan di dadanya dan menatap Fajar dengan ekspresi tidak senang. Kalau bukan karena Fajar yang memarahinya dan menamparnya, dia tidak akan berlutut pada Agam. Padahal mereka awalnya ingin mempermalukan Agam. Kenapa malah mereka yang dipermalukan dan akhirnya melarikan diri seperti pengecut? Pokoknya hari ini dia sangat tidak puas. Tante, aku memang salah. Tapi itu juga karena aku memikirkan situasi secara keseluruhan. Fajar sebenarnya merasa malas untuk menjelaskan. Tapi untuk mendapatkan citra, dia hanya bisa kebohongan dan berkata, Heru Swandi punya status tinggi di keluarga Swandi. Setelah aku melihat bahwa itu situasinya ada yang aneh, aku langsung diam-diam menghubungi Pak Kinan. Tapi pasti butuh waktu beberapa saat sampai Pak Kinan tiba di restoran itu.
Jadi pada saat itu aku cuma bisa berusaha mengendalikan dan meredakan situasi. Tapi tadi tante terlalu emosi. Aku khawatir Heru akan melakukan sesuatu padamu sebelum Pakinan tiba. Jadi aku sengaja mengalihkan perhatian mereka untuk menunda waktu. Pada saat itu aku benar-benar tidak ada pilihan lain selain menamparmu. Bagaimanapun juga, keluarga Effendi dan keluarga Suwandi punya hubungan yang tidak biasa. Kalau sampai Heru Suwandi menyerang Tante habis-habisan, ada kemungkinan Pakinan Jetinggan membantu. Jadi yang aku lakukan semuanya hanya untuk mengalihkan perhatian mereka. Jujur saja, aku masih merasa sangat bersalah karena sudah memukul Tante. Setelah berkata panjang lebar, beberapa anggota keluarga Pambudi yang awalnya terlihat tidak senang langsung merasa lega. Kamu juga harus memakluminya. Cahya. Semuanya dia lakukan supaya kita semua bisa keluar dari sana dengan selamat. Sekarang sudah dapat dukungan dari keluarga Effendi. Kontribusi kamu juga besar loh. Mendengarkan bujukan Nyonya Miati dan Jaya, Cahya baru sadar bahwa dia marah ke orang yang salah. Fajar, ada sesuatu yang aku gak ngerti. Nyonya Miati bertanya dengan cemas. Kok pecundang itu bisa punya koneksi dengan begitu banyak orang hebat dan para pejabat? Untuk keluarga Baskara dan keluarga Hari sebenarnya masih bisa dimaklumi. Tapi sampai direktur grup investasi abadi pun hadir. Aneh banget. Mendengar ucapan itu, anggota keluarga Pambudi yang lainnya pun mulai merasa sangat tidak nyaman. Tidak disangka pecundang itu bisa kenal dengan begitu banyak orang-orang penting. Dulu mereka begitu sering menertawakan Agam. Bukankah malah mereka yang menjadi lelucon sekarang? Yang paling tidak senang dengan perkembangan ini adalah Cahya Wangsa. Dia berharap Agam tidak akan mampu untuk punya tempat tinggal dan akan kesusahan untuk makan setelah meninggalkan keluarga Pambudi. Pecundang itu harusnya melarat dan jadi pengemis di jalan. Fajar menatap mereka semua dengan penuh keyakinan dan berkata, Nenek, aku sudah berhasil cek tentang hal itu. Aku tidak akan membahas terlalu detail tentang Harsa Baskara. Kalian pasti sudah tahu semua tentang itu. Untuk Pak Jamal dan istrinya, ada alasan kenapa mereka bisa berteman begitu dekat dengan Agam. Beberapa waktu lalu, Balai Obat Tradisional diblokir oleh grup Rebel Sentosa. Kalian semua tahu tentang ini, kan? Jamal memindahkan hak milik perusahaan itu ke Agam untuk mengelak dari tanggung jawab. Jadi Agam hanyalah kambing hitam. Yang lainnya juga hadir ke acara itu karena berkat Jamal Sandoro. Selain itu, Agam kenal dengan Yana, nona dari keluarga Haris. Mereka adalah teman sekelas perguruan tinggi. Beberapa hari yang lalu, mereka berdua pergi ke bar untuk bermain judi batu permata. Beruntung sekali dia dapat batu bagus yang disukai Rudi Danua. Makanya mereka bisa ikut terlibat. Kalau Heru Suwandi memang dari dulu gak suka denganku. Jadi dia memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menyerang. Cahya terlihat agak senang dan bertanya. Jadi Agam sama sekali gak ada hubungan apapun dengan keluarga Suwandi. Mana mungkin, Tante. Bayangkan saja, keluarga Suwandi punya koneksi dan latar belakang yang begitu kuat. Mana mungkin peduli dengan pecundang seperti Agam. Fajar tersenyum dan berkata, tadi Heru Suwandi memang sengaja membelanya karena kebetulan Agam bertentangan denganku. Setelah malam ini, dia pasti gak bakal ingat siapa itu Agam. Aku ngerti. Pecundang itu cuma umpan dan kambing hitam mereka. Kasihan sekali. Dia sampai berlagak sombong dan kuat kayak begitu. Dikiranya sekarang sudah punya koneksi dengan orang-orang hebat. Kata Nyonya Miati sambil tersenyum sarkastik. Hehe, itu cuma pura-pura saja. Faktanya, dia tetaplah seorang pecundang. Jaya tersenyum dan merasa lebih bahagia daripada memenangkan lotre senilai 10 miliar. Anggota keluarga Pambudi lainnya pun merasa sangat lega. Mereka cuma takut bahwa ternyata Agam punya kekuatan untuk membalas dendamnya. Selain itu, mereka juga tidak mau sampai Agam bisa bangkit dari keterpurukannya. Mereka semua berharap bahwa Agam tetap akan menjadi pecundang yang tidak berguna supaya setidaknya ada orang yang bisa mereka ejek dan permalukan. Pantas saja tadi dia sangku itu, bahkan membiarkan kita pergi. Ternyata dia sudah mulai takut. Hampir saja kita dibodohi olehnya. Sudah kubilang, orang itu pecundang. Bahkan gak mampu bertahan hidup sendiri. Kalau memang sehebat itu, mana mungkin dia tinggal di rumah kita selama itu? Fajar memang bijak sekali. Sekilas langsung tahu taktik licik yang direncanakan pecundang itu.
Tuan Muda Fajar, kalau begitu ayo kita ke sana lagi untuk balas perbuatan mereka. Enggak perlu. Fajar melambaikan tangannya dan berkata sambil mencibir. Dia sudah jadi sasaran keluarga Effendi. Tanpa kita harus melakukan apapun, dia pasti akan mati. Tapi aku nggak mau dia mati secepat itu. Semoga selama setengah bulan ini dia masih bisa bertahan hidup. Supaya bisa lihat aku dan Citra selesaikan pertunangan. Hehehe. Keluarga Pambudi pun ikut tersenyum. Suasana hati mereka sekarang jadi sangat bahagia. Melihat reaksi baik dari orang-orang di sekitarnya, Fajar merasa sedikit lega. Ia tidak mau sampai malu sebelum berhasil mendapatkan Citra. Fajar mempersiapkan jamuan makanan untuk mereka semua dan mencari alasan untuk pergi sebentar. Tuan Muda, sudah selesai dicek. Tadi Martin pergi ke restoran itu lagi untuk menyelidiki Agam. Apa hasilnya? Fajar bertanya dengan wajah suram. Meskipun info yang sebelumnya dia beritahukan pada keluarga Pambudi adalah hasil pencariannya sendiri, dia masih ada firasat bahwa mungkin tidak sesederhana itu. Sebelumnya Tuan Muda curiga tentang identitas Agam. Sudah kupastikan dia bukan malaikat maut. Orang bayaran Heru Suwandi juga bukan dia. Oh, ya. Apa ada buktinya? Tadi aku diam-diam ke restoran itu lagi dan menggunakan teknik rahasia untuk menangkap aura semua orang di sana, termasuk aura Heru Suwandi. Tapi hanya Agam yang tidak punya aura sama sekali. Berarti dia bukan seniman bela diri kuno. Apalagi malaikat maut dengan kekuatan alam bumi. Aku rasa dia cuma bisa sedikit teknik abal-abal. Tadi aku dan Pak Kinan terlalu ceroboh. Jadi bisa sampai kena serangannya. Berarti aku yang terlalu khawatir. Asalkan dia bukan si malaikat maut itu, maka semuanya akan mudah diselesaikan. Fajar akhirnya merasa lega. Pecundang yang cuma menggunakan teknik abal-abal sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Sekarang tidak akan ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berbalik dan menatap Citra yang ada di dalam ruang VIP. Tatapannya penuh dengan keteguhan dan dia berjalan kembali ke ruangan tersebut. Setelah semuanya makan, Fajar berinisiatif bertanya. Citra, besok aku antar kamu ke biro urusan sipil ya? Mendengar itu, Jaya dan yang lainnya langsung menyetujui usul tersebut. Fajar, kamu perhatian banget. Selamat ya, nak. Besok kamu akan keluar dari kesengsaraan ini. Gimana kalau besok kita pesan ruangan VIP lagi untuk merayakannya? Aku setuju. Cahya sedikit mendorong lengan Citra dan berkata. Gadis bodoh, kenapa kamu malah bengong saja? Fajar mau berbuat baik padamu. Cepat bilang terima kasih. Bu, aku bukan anak kecil. Besok aku pergi sendiri saja. Kata Citra agak kesal. Fajar datang jauh-jauh untuk menemuimu. Harusnya kamu lebih antusias dong. Jaya berkata dengan santai tapi matanya penuh dengan peringatan. Nyonya Miati menyesap teh dan berkata, Nah, kamu masih terlalu muda. Jadi belum ngerti tentang bahaya di dunia seni bela diri. Agam, si pecundang itu, sudah menyinggung keluarga Effendi. Tidak ada yang tahu kapan keluarga Effendi akan menyerangnya. Kalau kamu pergi sendiri dan malah terluka karena serangan salah sasaran. Gimana? Biar Fajar yang antar. Setidaknya keluarga Effendi nggak akan berani macam-macam. Kamu mengerti kan maksudku? Jelas-jelas itu ancaman. Mata indah Citra berkedip dengan penuh keresahan. Dia tidak begitu peduli tentang dirinya sendiri. Tapi dia tidak mau sampai ada yang mengancam nyawa Agam. Tapi, Citra menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan sisi rapuhnya. Dia berkata dengan nada dingin. Nenek, aku bisa ikuti apa yang nenek inginkan. Tapi aku bukan boneka yang bisa sembarang kalian atur dan suruh-suruh. Dia bisa berkompromi, tapi tidak boleh lemah. Kalau dia terlalu rapuh, maka kerabatnya ini akan makin menindasnya dan melakukan apapun yang mereka mau. Pada akhirnya, keselamatan Agam malah akan makin terancam. Mata Nyonya Miati membelalak dan dia berkata dengan marah sambil gemetaran. Apa-apaan kamu? Mau memberontak? Bab 153. Perceraian. Bu, nggak usah terlalu khawatir. Citra sudah dewasa. Dia punya pemikiran sendiri. Jadi kita nggak perlu terlalu terlibat dalam urusan ini. Putri mencoba menghibur dan mencairkan suasana yang tegang. Jangan salahkan Citra. Aku yang kurang bijak.
Fajar melihat situasi ini dan berpura-pura menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga status Citra dan Agam masih suami istri. Sepertinya kurang bagus kalau aku ikut hadir dalam prosesi perceraian mereka. Fajar memang anak yang bijaksana dan perhatian. Beda sekali dengan pecundang itu. Iya, Citra sudah banyak menderita selama setahun terakhir ini. Andaikan si pecundang itu bisa bertanggung jawab seperti Fajar, pasti masalahnya tidak akan seribet ini. Beberapa kerabat lainnya juga mulai memberikan komentar mereka satu persatu. Jaya tertawa dan berkata, "Baiklah, ayo kita semua pulang dulu dan umumkan pertunangan ke semua orang. Beritahu semua kerabat dan teman kita. Pokoknya acara pertunangan ini harus meriah." Semuanya pun membubarkan diri. Citra pulang sendiri dengan mobilnya. Sebelum mobilnya bisa keluar dari garasi bawah tanah, Jaya sudah memblokir pintu keluarnya. Jaya berjalan mendekati jendela mobil Citra dengan ekspresi datar dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hari ini penampilanmu sangat buruk. Kamu hampir saja bikin kami malu." Citra berkata dengan nada dingin, "Jangan salahkan aku kalau jebakan kalian sendiri yang gagal." Jaya tersenyum dan mengisap rokoknya. 5 tahun yang lalu, kamu pernah ikut perjalanan bisnis denganku. Waktu itu kita kebetulan bertemu dengan keluarga Budiono dan sudah menyadari betapa kuatnya mereka. Jangankan Harsa Baskara dan Jamal Sandoro, bahkan keluarga Swandi pun bukan apa-apa di hadapan keluarga Budiono. Citra mencengkeram setir dengan kuat. Dia menatap ke depan dengan penuh ketakutan dan keputusasaan. 5 tahun lalu, sebelum dia lulus, dia dibawa oleh Jaya ke provinsi lain untuk urusan bisnis dan kerjasama. Dia tidak tahu apakah pertemuan itu sudah direncanakan Jaya sebelumnya. Saat itu, mereka bertemu dengan keluarga Budiono dan mulai ada kontak dengan Fajar. Dia tidak berani membayangkan betapa menakutkannya keluarga Budiono. Terlepas dari jumlah sumber daya yang mereka miliki, ada banyak seniman bela diri kuno yang kuat yang tersembunyi di keluarga mereka. Sedangkan Agam cuma orang biasa. Walaupun dia mengenal lebih banyak orang kaya, atau bahkan dia seorang miliuner pun, tetap bukan tandingan keluarga Budiono. Kalau kamu mau pecundang itu dan kakaknya hidup dengan aman, layani Tuan Muda Fajar dengan sepenuh hati. Jangan macam-macam. Sebagai pamanmu, aku mau memberimu nasihat. Jangan kasih tahu Agam tentang hal ini. Kamu juga tahu temperamen pecundang itu. Dia pasti akan berusaha menghentikan semua ini. Nanti bukan cuma dia yang akan terbunuh, tapi kakaknya juga. Jaya Pambudi, kamu hina sekali. Kamu masih berani bilang bahwa kamu pamanku. Citra menggertakkan giginya. Aku tahu kamu pasti membenciku. Tapi lihat mobil yang kamu kendarai dan pakaian merek apa yang kamu kenakan. Tanpa keluarga Pambudi, memangnya kamu pantas punya itu semua? Jaya menjentikan abu rokok dan berkata dengan ganas. Apalagi, kalau bukan karena bajingan itu, gelarku sebagai profesor tidak akan dihapus begitu saja. Kalian berutang padaku dan harus membayarnya. Melihat Jaya yang berjalan pergi, ada dorongan di hati Citra untuk menginjak pedal gas dan menabraknya sampai mati. Citra pun kembali memikirkan ancaman Jaya. Citra tahu bahwa dia tidak boleh memberitahu Agam. Kalau tidak, malah akan mencelakainya. Citra menenangkan emosinya dan mengeluarkan ponsel untuk menelepon Agam. Sebelum panggilannya tersambung, dia langsung menutup teleponnya lagi. Sepertinya dia tidak sanggup mendengar suara Agam lagi. Setelah berpikir beberapa saat, dia mengirim SMS kepada Agam. Sampai jumpa besok di pintu masuk biro urusan sipil, jam 8 pagi. Agam sampai di sanatorium keluarga Baskara pada tengah malam. Agam dan kakaknya pun ngobrol sampai sangat larut. Kakaknya sudah beristirahat sepanjang hari, oleh karena itu dia masih sangat bersemangat walaupun sudah malam. Tring! Ponsel berbunyi. Mengangkat ponsel, aku melihat isi pesan teksnya. Meskipun Agam sudah mempersiapkan dirinya, begitu melihat pesan itu, hatinya masih merasa sedih. Dia mengetik beberapa kata, lalu dihapus lagi. Akhirnya dia hanya menjawab dengan kata oke. Begitu mengangkat tatapannya dari ponsel, dia melihat Kirana yang sedang memandangi dirinya. Jago juga adikku. Awalnya aku sempat khawatir tentang hubungan kamu dan Citra yang kurang baik. Enggak disangka, besok sudah bisa dapat akta nikah. Kak,
Aku. Agam tersenyum masam. Sebenarnya ia tidak tega menceritakan semua ini pada kakaknya. Tapi kamu jawabnya datar banget. Untung Citra orangnya sabar. Bayangkan kalau gadis lain mungkin sudah ribut-ribut denganmu. Kirana sedikit mengomel. Agam menghela napas dan mengubah topik pembicaraan. Kak, tubuhmu sudah hampir pulih. Nanti aku akan atur sebuah tempat tinggal untukmu. Kirana langsung menyetujuinya. Sebenarnya sudah dari dulu dia mau pergi, karena tidak ingin terus merepotkan orang lain di sini. Hari berikutnya, setelah Agam bangun, dia menghubungi Norman Harris dan memintanya untuk menyuruh seseorang membersihkan villa nomor 1 di tepi Sungai Bengawan, supaya kakaknya bisa pindah ke sana. Di depan biro urusan sipil, Agam berdiri di bawah naungan pohon dan menatapi jalan lama yang sudah sangat dia kenal. Kenangan saat baru mendapatkan lisensi dengan Citra setahun yang lalu masih sangat jelas di benaknya. Mengingat masa itu membuatnya Jeti agak terharu. Terutama melihat pasangan baru yang keluar dari biro urusan sipil sambil berpelukan dan saling mencium. Agam makin merasa sedih. Agam pun mengambil korek api dan rokok dari sakunya, lalu mencoba menyalakannya api beberapa kali. Tapi angin di sana agak kencang dan dia terus gagal beberapa kali. Tiba-tiba dia mencium aroma seorang gadis yang sangat dia kenal dan embusan angin pun terasa Jeti lebih pelan. Dengan sebatang rokok di mulutnya, Agam mendongakkan kepalanya dan melihat Citra yang berdiri di samping untuk membantunya menghalangi angin. Citra mengenakan kaos lengan pendek merah muda dengan pola kartun bulan dan bintang, serta celana pendek denim berwarna putih. Kulitnya tampak putih dan mulus, dengan sedikit warna kemerahan yang menghiasi setiap lekukan kakinya. Wajahnya polos tanpa riasan, tapi Citra sudah tampak sangat cantik sampai membuat orang merasa sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Satu-satunya perhiasan yang dia kenakan adalah jam tangan dewa seharga 2 juta. Jam tangan itu adalah hadiah pernikahan yang dibeli Agam untuknya pada hari mereka mendapatkan akta nikah. Pakaian yang dikenakan Citra pun sama persis dengan dia pakai setahun yang lalu. Agam tertegun selama beberapa saat sebelum akhirnya bereaksi langsung secara refleks mau membuang rokoknya. Dia ingat Citra pernah bilang bahwa tidak suka melihatnya merokok. Merokok saja kalau mau, kata Citra dengan wajah tak acuh. Agam mengira Citra masih mengkhawatirkan kesehatannya. Tapi begitu melihat ekspresinya yang dingin, Agam pun diam-diam menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Dia terlalu banyak berharap. Biar saja. Jangan sampai begitu masuk ke gedung, satu badan malah bau asap rokok. Enggak ada yang suka. Agam meremas kotak rokok itu, membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya dan berkata, "Ayo masuk." Citra tidak berkata apapun dan mengikuti di belakang Agam untuk masuk ke biro urusan sipil. Mereka datang lebih awal. Karena hari itu bukan hari istimewa ataupun hari libur, Jeti sama sekali tidak ramai. Setelah 2 antrean di depan selesai, akhirnya giliran mereka. Mereka duduk dekat jendela sambil mengisi beberapa informasi penting beserta perjanjian pembagian aset. Agam tidak membaca isi perjanjian itu dan dengan santai langsung menandatanganinya. Sambil mengurusi formulir dan surat, staf yang menangani mereka pun berkata, "Kalian berdua baru menikah selama setahun. Sekarang sudah mau cerai. Bukannya mau ngomel-ngomel ya? Nak, memangnya kamu rela melepaskan gadis sebaik ini? Aku bisa jamin kamu pasti akan menyesal di masa depan. Nggak ada hubungannya dengan dia. Ini semua salahku sendiri." Citra menyela staf dengan suara dingin. "Haduh, lupakan saja. Terserah kalian deh. KTP dan akta nikah ada di aku." Citra mengeluarkan tas transparan yang berisi kartu identitas dan akta nikah mereka. Agam menatap foto dan segel di akta nikah. Adegan hari itu masih sangat jelas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia mendongakkan kepalanya melihat bahwa Citra juga sedang menatapi akta nikah mereka. Matanya tampak sedikit kemerahan, air mata mulai menggenang di matanya. Namun, begitu dia sadar bahwa Agam lagi melihat ke arahnya, dia langsung tersenyum santai dan berusaha menahan air matanya supaya tidak jatuh. Dengan senyuman tipis, dia menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada staf tersebut dan berkata, "Ini aktanya." "Nah, punyamu mana?" tanya staf itu. Agam dengan ragu-ragu menyerahkan akta miliknya. Setelah mengetik beberapa saat di komputernya, dia mendorong dokumen di hadapan keduanya dan berkata,
Perjanjian perceraian terakhir, kalau kalian menandatanganinya, berarti perceraian kalian resmi. Akta nikahnya akan kuambil dan kalian akan mendapatkan akta cerai. Agam menatap Citra dengan lekat. Citra sepertinya tidak peduli sama sekali. Tatapannya masih acuh tak acuh. Dia mengambil pena dan langsung menandatangani kertas itu. Agam pun mengambil penanya dan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menandatangani namanya di atas kertas.